Rekan dan pastor, selamat jumpa dalam episod perdana dari acara Pernikahan Bahagia di kanal YouTube YKB GKI TV. Acara ini cocok bagi pasutri yang sedang merasakan kebahagiaan dalam pernikahannya dan merindukan untuk terus memelihara kebahagiaan itu. Acara ini cocok juga untuk para pasutri yang mendambakan kebahagiaan dalam hidup pernikahan, juga untuk setiap pasangan yang sedang menyiapkan diri untuk memasuki kehidupan pernikahan. Dalam merindukan pernikahan yang agung, yang berkenan pada Tuhan, The Great Marriage. Acara Pernikahan Bahagia ini melibatkan komunitas pasutri dari berbagai jemaat atau gereja. Dan dalam episode perdana ini, rekan pasutri, kita akan bersama-sama dengan komunitas pasutri BYGM Build Your Great Marriage di Jakarta. Selamat jumpa, selamat malam dengan semua pasutri di komunitas pasutri BYGM Jakarta. Sebelum kita memulai atau membahas topik kita pada malam ini, pada perjumpaan ini, mari bersama-sama kita buka dalam doa. Mari kita berdoa. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur padamu karena Engkau oleh anugerah-Mu memperkenankan kami dapat memulai episode perdana dari acara Pernikahan Bahagia di kanal YouTube YKB GKI TV. Kami mohon supaya ini boleh berjalan dengan baik dan apa yang kami percakapkan pada kesempatan ini boleh sungguh-sungguh jadi berkat bagi kami sebagai pasutri-pasutri, sehingga dengan demikian kami dapat terus menjaga anugerah Allah, yaitu kehidupan pernikahan kami dengan baik dan kebahagiaan yang kami percaya Engkau sediakan bagi setiap pasutri dapat terus kami alami dalam perjalanan membangun karir perkawinan kami. Kami bersyukur atas kehadiran rekan-rekan kami, pasutri dari komunitas BYGM pada malam ini, dan biarlah mereka juga boleh memperkaya nanti percakapan kami pada malam ini. Demi Kristus Yesus, Kepala keluarga kami, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Rekan pasutri, topik kita dalam episode perdana ini adalah memahami ritme relasi. Kami berdua, saya dan suami saya, Pendeta Arlianus, akan memberi pengantar tentang topik ini. Setelah itu kita akan mendiskusikannya bersama. Rekan pasutri yang bergabung melalui YouTube dapat berinteraksi melalui chat room yang tersedia. Oke, saya akan mulai dan saya sekarang akan menjelaskan bagian-bagian awal dari memahami relasi pernikahan ini. Baik, rekan pasutri, kami akan memulai penjelasan mengenai memahami ritme relasi. Sama seperti seluruh kehidupan relasi, ya termasuk relasi perkawinan suami istri, semua itu memiliki apa yang disebut sebagai ritme, seperti hidup ini. Ritme relasi ditentukan oleh dan dilihat dari hal-hal yang dialami sehari-hari, yang dialami dalam perjalanan sebagai suami istri. Nah, itu apa yang dialami itu adalah mulai dari perkataan-perkataan yang didengarkan, perhatian yang diberikan dan dirasakan, perlakuan yang diekspresikan dan diterima, serta pengalaman-pengalaman hidup lainnya. Itulah yang menentukan ritme relasi. Dan di balik semuanya itu, nilai-nilai yang dipercayailah yang menentukan ritme relasi itu. Dalam kaitan dengan relasi suami istri, nilai-nilai tentang perkawinan itu akan mewujud dalam perkataan-perkataan, relasi-relasi, atau dalam perilaku-perilaku yang ditunjukkan sehari-hari. Nah, yang dialami sehari-hari itulah yang menentukan seperti apa ritme relasi kita, seperti apa ritme pernikahan kita sebagai pasangan-pasangan yang diberkati oleh Tuhan. Kesadaran akan ritme relasi ini sangat penting. Mengapa penting? Karena dengan menyadari ritme relasi, kita dapat melakukan hal yang diperlukan agar relasi pernikahan kita tetap berada dalam kondisi yang baik, yang bahagia, yang great, yang diberkati Allah, yang berkenan kepada Tuhan. Orang yang tidak mengenal ritme relasi pernikahan mereka dapat terjebak dalam upaya mengalami kebahagiaan yang semu,
dan pada akhirnya akan mengalami frustrasi. Atau andaikan mengalami kebahagiaan, ada pengalaman-pengalaman bahagia dalam perjalanan karir pernikahan mereka, namun mereka tak merasakan kebahagiaan itu. Memahami ritme relasi itu penting. Ritme ini berjalan melewati 3 zona rasa dalam relasi. Yaitu yang pertama, yaitu zona puncak kebahagia, zona kepuasan atau kebahagiaan, dan yang terakhir adalah zona kekecewaan. Setiap pasangan tanpa terkecuali berada dalam 3 zona ini. Perbedaannya terletak pada waktu keberadaan dan tingkat bahagia yang dirasakan. Tidak seperti naik roller coaster, di mana kita hanya duduk dan ada mesin yang membawa kita pada ketinggian, lalu meluncur ke bawah, naik pada ketinggian lagi, dan meluncur ke lembah lagi. Dalam hidup pernikahan, mesin penggeraknya adalah kita sendiri, yaitu apa yang kita lakukan sehari-hari dalam membangun relasi hidup pernikahan. Dan cara pandang tentang yang dialami atau kita sebut saja dengan istilah habits of marriage. Perjalanan melewati zona-zona tersebut menciptakan gelombang-gelombang yang membentuk ritme relasi. Ibarat ritme jantung, ritme relasi ada naik dan turun. Ada 3 model ritme relasi berdasarkan waktu keberadaan dan tingkat bahagia yang dirasakannya. Maka ritme relasi dapat dibagi menjadi 3 model, yaitu yang pertama adalah ritme dramatik, yang kedua ritme flatline, dan yang ketiga adalah ritme the great marriage. Pada gambar dari screenshot ini nampak jelas perbedaan ketiga ritme yang melewati zona puncak kebahagiaan, zona kekecewaan, dan bagian tengahnya kalau kita lihat itu adalah zona kepuasan. Sekarang mari kita perhatikan ritme dramatik yang berwarna merah. Grafik bisa mencapai puncak kepuasan yang tinggi, namun cepat sekali kembali turun ke bawah, masuk ke zona kekecewaan yang sangat dalam. Ritme dramatik ini dialami oleh pasutri yang tampaknya spektakuler. Yang nampak dari luar dapat membuat pasutri lain merasa cemburu. Kenapa bisa membuat merasa cemburu? Mereka memiliki waktu untuk berlibur ke tempat-tempat yang istimewa, punya waktu berduaan yang membuat orang melihat betapa mereka sangat mesra dan bahagia. Pada sisi lain, mereka terlihat sangat aktif dan dalam berbagai kegiatan dan sibuk bekerja atau menjalankan usaha. Kesibukan ini tanpa mereka sadari dan tak pernah diketahui oleh banyak orang membuat energi dan perhatian mereka sangat tersita, sehingga tidak lagi punya waktu tidak punya lagi energi untuk memelihara kebahagiaan yang pernah mereka alami dalam atau pada waktu libur atau pada saat berduaan yang khusus yang sering kita sebut dengan quality time. Dampaknya, relasi yang cenderung dingin mereka biarkan dalam waktu yang lama, dan setelah mereka berada pada titik nadir, dan pada saat yang sama relasi sudah hampir beku, mereka baru berusaha mencari waktu dan memikirkan segala cara, bahkan rela membayar berapapun dan melakukan apapun untuk kembali bisa mengalami puncak kebahagiaan. Pasutri yang memiliki ritme relasi yang dramatik ini akan merasa sangat lelah dalam menjalani hidup pernikahan. Mereka mengayun dengan sangat jauh dari puncak kebahagiaan ke lembah kekecewaan. Mereka bisa mengalami kegembiraan yang tak tergambarkan,
Namun tak lama kemudian mereka mengalami situasi yang tanpa ekspresi dan lalu kekecewaan bahkan kebekuan relasi. Mereka melakukan hal yang perlu untuk menghangatkan relasi, namun tak lama kemudian perhatian mereka terpusat pada kerja, anak-anak, dan hal yang mereka pandang penting. Dan setelah mereka merasa sudah cukup untuk hal-hal itu, lalu mereka melakukan lagi usaha untuk dapat menikmati puncak kebahagiaan, dan itu terus berulang. Masing-masing memandang telah berusaha dengan begitu keras membuat perkawinan menjadi hidup. Namun pada kenyataannya mereka merasakan hasilnya tak pernah bertahan lama, dan inilah yang membuat lelah. Pasutri yang memiliki ritme dramatik memandang bahwa memiliki sehari atau seminggu kebahagiaan berarti hidup pernikahan mereka bahagia. Mereka lupa bahwa yang menentukan kebahagiaan bukan yang dilakukan atau dialami pada waktu tertentu saja, melainkan yang dikatakan, dilakukan, dialami, dirasakan dari waktu ke waktu. Pasutri yang memiliki ritme relasi yang dramatik tidak konsisten melakukan habit of marriage. Mereka mengetahui apa yang semestinya dilakukan untuk memelihara relasi yang great. Namun, sayangnya mereka tak konsisten dalam melakukannya. Itu ritme dramatik. Oke, saya lanjutkan dengan ritme flatline, ya, ritme flatline, ya. Ritme kedua ini adalah, ya, mari kita perhatikan grafik yang berwarna kuning, ya. Kalau kita melihat grafiknya naik tidak tinggi, ya, tidak terlalu tinggi dan tidak mencapai zona puncak kebahagiaan. Ritme flatline ini menunjukkan ketidakpuasan atau ketidakbahagiaan di dalam hidup pernikahan. Mereka merasa apa yang mereka lakukan tak menciptakan kehangatan atau kegembiraan di dalam relasi. Pada saat yang sama mereka merasa pasangannya melakukan apapun hanya karena kewajiban-kewajiban belaka. Kalau orang lain melihat, kalau kita melihat mereka, misalnya kita orang luar, kalau kita melihat mereka, apa yang mereka lakukan sehari-hari, tak pernah kita dapat menduga bahwa pasutri yang memiliki ritme flatline ini tidak mengalami kebahagiaan, walaupun faktanya sebenarnya mereka menjalani relasi yang dingin. Mereka masing-masing berusaha melakukan hal-hal yang dapat membuat relasi mereka menjadi hangat. Misalnya menyiapkan makanan favorit pasangan atau pulang ke rumah dari kantor lebih awal dari jam biasanya. Itu mereka kerjakan, mereka upayakan. Sayangnya, mereka melakukan hal-hal seperti itu sekedar melakukannya. Tak ada usaha yang lebih keras untuk menunjukkan bahwa itu dikerjakan demi cinta kepada pasangannya, bertanda bahwa ia memberi dirinya kepada pasangannya. Makanan yang disiapkan, lalu dihidangkan misalnya, kemudian makan bersama, dan lalu selesai. Itu saja. Atau pulang lebih awal dari kantor, namun tak ada usaha yang lebih keras untuk membuat pasangan merasa dicintai oleh tindakan pulang lebih cepat dari kantor itu. Pada saat yang sama, pasangan yang masakan favoritnya dimasakin itu, misalnya Esther memasak makanan favorit saya, ya, saya merasa bahwa yang ia lakukan itu adalah sesuatu yang wajar saja. Itu memang sesuatu yang semestinya terjadi. Seorang istri memang harus tahu masakan favorit suaminya. Atau pulangnya pasangan lebih awal dari kantor tak dilihat, apalagi dirasakan sebagai bentuk kerinduan untuk berjumpa lebih awal, atau sebagai tanda cinta. Saya pulang lebih awal, Esther tak memandang bahwa saya berusaha untuk menunjukkan cinta saya padanya. Ia menganggap itu, ya memang udah semestinya seperti itu. Sebab mengapa?
sang pelaku memang melakukan sesuatu sekedar untuk melakukannya. Tak ada usaha untuk menunjukkan yang ada di balik yang dilakukan, yang ada di balik menyiapkan makan favorit itu, yang ada di balik pulang lebih awal dari kantor itu. Ungkapan-ungkapan seperti ini sering keluar dari mulut pasutri yang memiliki ritme relasi flatline. Ia ada di rumah bukan untuk saya kok. Atau ia melakukan itu bukan untuk saya juga. Atau ia memberikan itu kepada saya sekedar sebagai sebuah kewajiban. Atau ia melakukan semua itu bukan dengan sepenuh hati, hanya basa-basi semata. Pendeknya, pasutri yang memiliki ritme relasi flatline adalah pasutri yang tidak memberi perhatian atau usaha yang besar demi kehangatan relasi perkawinan. Mereka menjalani hidup secara rutin karena memang demikianlah layaknya hidup sebagai pasangan suami istri. Pasutri yang memiliki ritme relasi flatline ini melakukan segala sesuatu tanpa disertai apa yang kita sebut sebagai habits of marriage. Sehingga segala sesuatu menjadi terasa hambar. Pasutri yang punya ritme relasi flatline berada dalam bahaya. Semakin lama ritme relasi ini mereka alami, kekecewaan akan semakin menumpuk dan lama-lama relasi menjadi beku. Nah, sekarang ritme yang terakhir, yaitu ritme Great Marriage. Ritme ini naik turun melewati ketiga zona. Namun, sebagian besar waktu kebersamaan mereka berada dalam zona kebahagiaan. Kalau kita perhatikan grafiknya, zona kebahagiaan mereka itu yang paling luas. Pasutri yang memiliki ritme relasi Great Marriage pada dasarnya sama dengan ritme dramatik. Perbedaannya terletak pada yang sehari-hari atau yang rutin mereka lakukan. Mereka menyadari bahwa yang dikatakan, dilakukan, dirasakan dalam yang sehari-hari itu sama pentingnya dengan yang dikatakan, dirasakan dalam momen khusus. Seperti misalnya liburan atau makan di restoran berdua atau nonton. Dengan perkataan lain, pasutri yang memiliki ritme relasi Great Marriage menyadari dan mempraktekkan secara konsisten apa yang kita sebut sebagai habit of marriage. Pasutri yang memiliki ritme relasi Great Marriage merencanakan dengan baik momen-momen khusus mereka seperti liburan atau hangout berdua. Pada saat yang sama, yang mereka katakan, lakukan, dan rasakan pada momen khusus itu mereka pelihara dan diteruskan dalam aktivitas sehari-hari. Mereka terkadang berada di zona puncak bahagia, terkadang juga turun dan masuk ke jurang kekecewaan. Namun, sebagian besar waktu kebersamaan mereka berada dalam zona kepuasan atau kebahagiaan. Konsistensi dalam mewujudkan habit of marriage membuat mereka segera melakukan hal yang diperlukan untuk kembali ke zona kebahagiaan ketika mereka sedang berada di zona lembah kekecewaan. Dan mereka pun tak terbuai oleh kebahagiaan yang dialami di zona ketika mereka berada di zona puncak kebahagiaan. Nah, sekarang bagaimana apakah perbedaan-perbedaan yang ada di antara ketiga ritme itu, ritme dramatik, flatline, dan Great Marriage? Nah, untuk mendeskripsikan perbedaan antara ritme ini, kita akan memakai sebuah contoh atau peristiwa, yaitu peristiwa liburan. Ya. Contoh liburan ini bisa kita ganti dengan yang lain ya, makan malam atau acara duduk nonton TV berdua, ya itu bisa ganti. Tapi kita mengambil dalam percakapan kita adalah contoh mengenai liburan, ya. Dramatik yang punya ritme dramatik
ya, akan memandang liburan sebagai kesempatan yang sangat istimewa. Mereka akan habis-habisan dalam mempersiapkan acara liburan. Tempat dan fasilitas dipilih yang nomor 1, platinum, yang terbaik dari yang mampu mereka sediakan. Mengapa? Karena bagi mereka liburan adalah momen khusus berdua, hanya berdua, layaknya honeymoon. Ini momen berdua yang tidak boleh diinterupsi oleh apapun. Kalau mereka sedang berlibur, maka mereka tak akan menerima panggilan telepon dari manapun atau siapapun. Itu perjanjiannya. Tidak boleh diganggu, hanya kita berdua. Pokoknya fokus hanya kepada pasangannya saja. Setelah itu, mereka kembali habis liburan itu selesai dengan fokus pada pasangnya, mereka kembali dalam yang rutin. Dan ini celakanya, tak ada upaya serius untuk memelihara kebahagiaan dari momen khusus, dari momen liburan yang mereka alami itu. Urusan membangun relasi bagi mereka jadinya berhenti atau usai ketika liburan usai. Itu the dramatic. Kalau yang flatline, ya, itu mereka memandang liburan sebagai ya perlu, tetapi itu biasa-biasa saja. Karena itu tidak ada upaya yang serius untuk mempersiapkan dan menjalani liburan atau merencanakan liburan. Ya kalau ada kesempatan kita berlibur, kalau enggak ya gimana lagi. Memandang bahwa pasangannya mengupayakan liburan sekedar mengisi jadwal liburan. Jadi kalau misalnya saya mengajak Esther untuk liburan dan ini kalau kami flatline, dia bilang, ya dia pandang apa? Ya itu memang sekedar mengisi waktu, memang ada cuti kok. Jadi kalau cuti ya pergi berlibur. Itu pandangan dari pasangan. Ya, liburan jadinya serasa tidak liburan. Yang ketiga, beda dengan yang kedua, yang 1 dan 2 ini, The Great Marriage memandang liburan sebagai kesempatan, nah ini penting, kesempatan merayakan dan sekaligus merefleksikan yang sehari-hari. Saya ulangi, pasutri yang punya ritme relasi Great Marriage memandang liburan, atau boleh ganti liburan dengan yang lain, memandang liburan sebagai kesempatan untuk merayakan sekaligus merefleksikan yang mereka alami sehari-hari. Mereka mempersiapkan acara liburan juga dengan serius dan baik, tidak asal-asalan. Tempat dan fasilitas dipilih juga yang terbaik dari yang mampu mereka sediakan. Hal-hal lain bila tak dapat ditunda, ketika mereka sedang berada pada momen yang khusus liburan itu, yang tak dapat ditunda, akan mereka respon seperlunya dengan kesepakatan bersama. Misalnya kalau ada telepon ketika liburan, ya mereka lihat ada apa begitu, dan kalau itu tidak bisa dihindari, sesuatu yang sangat emergency tidak bisa ditunda, maka mereka, atau kalau kami yang libur, kami akan berdiskusi, ini ada begini, bolehkah saya respons? Mereka respons berdasarkan kesepakatan bersama. Bagi pasangan suami istri yang punya ritme relasi Great Marriage, liburan adalah, ini penting, momen slowing down, menikmati secara lebih perlahan dan lebih mendalam pengalaman sehari-hari yang dialami sehari-hari dalam rutinitas mereka. Mereka bawa dalam liburan itu kebahagiaan yang mereka alami, mereka nikmati secara lebih spesifik pada saat liburan, dan mereka hayati secara lebih mendalam. Ini merefleksikan yang dilakukan Tuhan Yesus. Ya, di mana Tuhan Yesus sering sekali mengambil waktu menarik diri. Kita sering pakai ayat ini untuk membicarakan retreat, ya. Menarik diri ketika ia
telah mengerjakan sekian banyak pekerjaan pelayanan, mujizat-mujizat. Ia menarik diri dalam merayakan yang dilakukan sehari-hari dan merefleksikan apa yang telah dikerjakan itu. Mana yang perlu terus dilanjutkan, mana yang perlu dihentikan. Api kebahagiaan yang tentu menyala lebih terang pada saat liburan, pada momen khusus, akan mereka teruskan dan pelihara dalam keseharian. Kalau tadi yang dramatik mengalami sesuatu yang luar biasa pada saat liburan, begitu pulang liburan, udah kembali kepada yang rutin. Itu perbedaan antara dramatic, flatline, dan the great marriage. Nah, setelah memahami, kita mengenal 3 ritme, pertanyaannya sekarang adalah kapan waktu untuk memeriksanya? Kami mencari-cari, ternyata tidak ada batasan tentang rentang waktu yang pasti untuk menyatakan bahwa pasutri tertentu memiliki ritme relasi tertentu. Patokan utamanya adalah habits of marriage. Itu patokan utamanya, yaitu melakukan habits of marriage. Salah satu asumsi yang paling terkenal mengenai rentang waktu bahwa sesuatu dapat disebut sebagai habit karena tadi patokan utamanya adalah habit of marriage. Nah, yang disebut dengan habit itu berasal dari buku karangan Maxwell Maltz, buku yang dipublikasikan pada tahun 1960. Ini menyebutkan bahwa pasien-pasien Maltz membutuhkan waktu 21 hari untuk terbiasa dengan wajah baru mereka setelah menjalani operasi plastik ini. Penelitian yang lain dari University College London menyimpulkan bahwa waktu yang diperlukan untuk menciptakan habit ternyata bervariasi tergantung tingkat kompleksitas dan kesulitan perilaku yang diinginkan. Namun dapat dikatakan bahwa secara rata-rata diperlukan waktu 66 hari agar aktivitas itu bisa dilakukan dengan otomatis menjadi habit. Itu artinya ketika kita menjalani ritme selama 66 hari, artinya itu sudah menjadi habit dan lebih sulit untuk mengubah. Karena itu, menurut hemat kami, rentang waktu maksimum yang harus kita lakukan dalam pemeriksaan ritme relasi ini adalah 1 bulan, yaitu 30 hari. Seperti dijelaskan di awal, yang membuat gerakan ritme relasi ini adalah menyadari dan melakukan secara konsisten habit of marriage. Nah, sekarang, dan itu harus dilihat serentak dalam rentang 30 hari. Nah, sekarang apa itu habits of marriage? Habit of marriage adalah perkataan, perbuatan, cara memandang keduanya yang bersumber dari dan diinspirasi oleh segitiga cinta Steinberg, yaitu komitmen, compassion, dan intimacy. Memperkuat ketiga unsur cinta ini tak mungkin terjadi ketika kita tak memiliki atau tak merasakan komitmen, compassion, dan intimacy kepada sang pemberi cinta itu terlebih dahulu. Dan ini tentang ketiganya ini, segitiga cinta Steinberg ini, kita akan bahas secara khusus di pertemuan kita berikutnya. Nah, mempraktekkan habits of marriage ini berarti rekan pastor, mengubah kronos menjadi kairos. Apa itu kronos? Adalah waktu sebagai deret waktu. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu itu, Januari sampai Desember itu adalah kronos. Ya. Mempraktekkan habits of marriage artinya mengubah kronos menjadi kairos, mengubah waktu yang bergulir menjadi kesempatan, Nah, perubahan habits of marriage ini mengandaikan kesadaran dan
kepekaan bahwa selalu tersedia kesempatan untuk melakukan hal-hal yang menjaga kehangatan, yang menjaga keharmonisan relasi dalam hal-hal yang sehari-hari. Sadar bahwa yang sehari-hari itulah kesempatan untuk menghangatkan, ya, meningkatkan, mempertahankan keharmonisan relasi sebagai suami istri. Nah, ini misalnya dapat kita lihat dari apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus sebagaimana ditulis di dalam Yohanes 9 ayat yang pertama, ya. Di sana ditulis begini. Waktu Yesus sedang lewat, ini perhatikan kata lewat, ini akan saya jelaskan sedikit nanti. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berdosa, orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, "Bukan dia dan bukan orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia." Ya, perhatikanlah, berbeda dengan para murid yang memanfaatkan waktu untuk melakukan penghakiman siapa yang salah, dia atau kedua orang tuanya. Berbeda dengan itu, Yesus justru melakukan sesuatu, yaitu penyembuhan. Kalau kita baca lengkap pasal 9 ini, menyembuhkan, ya, orang yang buta ini. Ya, ketika apa? Kapan dia menyembuhkan? Ketika ia melakukan yang rutin. Apa yang rutin itu? Lewat, melalui, lewat. Lewat adalah sesuatu yang rutin. Kita lewat ini, kita lewat itu, kita ke kantor melewati, itu sesuatu yang rutin. Dalam perjalanan ke ke tempat kita bekerja, itu kita melewati sesuatu. Itu hal-hal yang rutin. Dan Yesus berbeda sekali lagi dengan para murid yang mencari siapa yang salah, judgmental. Yesus justru melakukan sesuatu yang istimewa. Ya, ia menyembuhkan orang buta itu sebagai bentuk perhatian dan cintanya ketika sedang melakukan yang rutin, yaitu lewat. Nah, habits of marriage inilah yang menentukan. Yang dikerjakan sehari-hari itulah yang menentukan seperti apa ritme relasi kita sebagai pasangan suami istri. Nah, rekan-rekan pastor, itulah penjelasan yang dapat kami sampaikan mengenai ritme relasi. Kita akan melanjutkan percakapan kita ini dalam segmen berikutnya dengan berdiskusi. Diskusi bersama tentang topik tentang ritme relasi. Ya, bisa bertanya jawab, bisa sharing. Ya, sementara rekan-rekan Pak Sutri menyiapkan pertanyaan atau menyiapkan opini atau menyiapkan sharing tentang topik kita, kita dengarkan dulu pesan-pesan berikut ini. Untuk kegiatan apapun yang dilakukan oleh badan pelayanan yang manapun juga pasti membutuhkan dukungan. Salah satunya adalah dukungan dana. Oleh karena itu, YKB GKI Media juga membutuhkan dukungan dana dari kita semua. Terima kasih masih bersama dengan kami dalam acara Pernikahan Bahagia, dan kini saatnya kita berdiskusi atau saling berbagi sharing mengenai pokok percakapan kita, memahami ritme relasi. Rekan Pak Sutri yang bergabung melalui YouTube dapat menyampaikan pertanyaan atau sharingnya juga melalui chat room yang sudah tersedia. Baik, untuk rekan-rekan komunitas By Jim, saya persilakan. Ada yang mau merespons atau mengajukan pertanyaan?
Siapa? Dengan saya Pak, Oke, Ibu Pak Sutri Jos Malaya. silakan Pak Sutri Joslea. Pertanyaannya kalau tadi dilihat kurva ritme relasi, kurva great marriage itu seakan-akan tidak pernah mengalami puncak bahagiaan. Ya, jadi kelihatannya ada zona yang tidak bisa dicapai oleh great marriage, itu adalah zona puncak bahagia itu. Apakah tidak mungkin atau memang seperti itu? Jadi tidak meledak seperti bahagia sekali, tapi kelihatannya hanya tidak pernah gitu ada rasa itu atau mengalami hal itu, zona itu. Bagaimana? Baik, terima kasih Bu Lea. Kita mungkin perlu melihat perlu melihat grafiknya ya. Kembali melihat kepada grafiknya. Sebentar kami perlihatkan grafiknya. Oke, jadi sebenarnya gini. Kalau yang dramatik itu ibarat detak jantung, ia mencapai hal-hal yang melampaui yang bersifat batas. Kegembiraan yang dialami itu kegembiraan yang mencapai puncak yang luar biasa, ya. Karena ada usaha-usaha yang sangat luar biasa itu, lalu itu hanya berada pada rentang waktu yang sangat pendek. Kemudian setelah kembali dari special moment itu, ya, mereka akan kembali dalam kesibukan yang rutin, mengabaikan lagi upaya untuk membuat pasangan bahagia, sehingga menjadi jatuh ke lembah kekecewaan. Bukan berarti bahwa orang yang dramatik itu tidak mengalami puncak. Ia berada di zona kebahagiaan. Zona kebahagiaan. Tetapi ia tidak akan berada pada titik itu hanya pada momen tertentu. Ya, sebagian besar ya kan ada yang ekstrim nih. Puncak kebahagiaan, lembah kekecewaan, dan di tengah-tengahnya itu adalah zona kenyamanan atau zona kebahagiaan. Ya. Ya. Masuk zona. Ya. Jadi kalau kita lihat di gambar itu, ya. Ini kan zona puncak bahagia ini. Ya. Ya. Kalau kita lihat grafik, sebagian besar di zona kepuasan. Di kehidupan pernikahan adalah soal bagaimana saling mengalami rasa bahagia atau rasa puas dalam menjalani relasi. Ya. Ini kami menggambarkannya seperti ini. Ya. Itu tidak berarti bahwa yang warna biru ini atau yang great marriage tidak akan sampai pada titik yang ke-9 misalnya. Ia bisa sampai di sana. Ini contoh ritmiknya saja. Tapi ia bisa sampai, tapi ia tidak akan runcing seperti yang dramatik. Ya, ya. Ia tidak akan sampai di sini lalu langsung turun ke zona kekecewaan. Ia naik, lalu ia perlahan-perlahan turun, dan ia lebih banyak berada di zona kepuasan. Ya. Jadi kalau tadi Ibu Lea bertanya, apakah yang punya ritme great marriage tidak bisa mengalami Zona puncak bahagia. Puncak kebahagiaan? Bisa mengalami. Ini ada. Ya, bisa mengalami. Ya. Mau ditambahkan? Ya, ini kalau kita lihat ketiga zona itu, yang di atas itu zona puncak kebahagiaan, artinya yang setelah line yang garis putus ini nih, itu zona puncak bahagia. Sedangkan zona kepuasan itu yang ada dalam kotak nih. Zona kekecewaan itu di bawah kotak. Itu semua itu zona kekecewaan. Nah, kalau kita lihat the great marriage itu mengalami juga zona puncak kebahagiaan. Kalau kita lihat ini ada di sini kan? Ya. Ini zona puncak kebahagiaannya. Ya seperti tadi Pak Arlianus bilang bahwa
nggak berarti bahwa tidak bisa mencapai sini. Mungkin bisa mencapai sampai situ, tetapi kita menggambarkannya enggak seperti untuk membedakan antara yang dramatik. Karena kalau yang dramatik itu turunnya terjun, jadi ini di atas itu tajam. Dan bisa jadi yang dramatik mengalami puncak bahagia karena dia mengusahakan secara berlebihan banget. Ini yang banget. Nah ini merasakan juga puncak bahagia, tapi dalam batas-batas yang wajar, tidak berlebihan. Tapi kalau pertanyaannya apakah line great marriage itu mengalami puncak bahagia? Iya, karena dia masuk ke zona puncak bahagia. Ini puncak bahagianya untuk great marriage. Bahkan di sini puncak bahagianya itu lebih panjang, lebih lama. Oke. Apakah menjawab Ibu Lea? Cukup tertolong Ibu Lea. Ya, paham Pak, Ibu. Baik. Terima kasih. Ada yang lain? Pak Arlianus, dari saya Pak Arlianus. Ya, Pak Hadi, silakan Pak Hadi. Kalau kita lihat dari model ritme relasi kan, ada 3, dramatis, flatline, dan great marriage. Apakah ini tidak ada kaitannya dengan umur perkawinan, Pak? Saya pikir kalau masih perkawinan yang awal, itu mungkin lebih condong ke dramatik, Pak. Ya. Setelah katakanlah 10 sampai 15 tahun, mungkin dia sedang mengalami flatline. Nah, yang repot nih umur kayak kita ini, Pak. Mungkin sudah mau yang sulit bagaimana mencapai great marriage. Saya tadi agak sulitnya gini, Pak. Tadi Bapak bilang salah satu upaya adalah mengupayakan sesuatu yang rutin menjadi suatu kesempatan. Nah, ini yang kadang-kadang tidak terlalu mudah, Pak. Sebagai contoh yang kita alami saat ini, waktu adanya COVID-19, Pak. No matter what, misalnya istri saya, si Grace, mau berbuat baik terhadap saya apa juga, Pak, mungkin terkalahkan oleh unsur ego kejenuhan, Pak. Jadi apapun yang dia sediakan, saya lebih banyak marahnya gitu loh, Pak. Ya, gitu, Pak. Jadi memang merubah sesuatu yang rutin menjadi suatu kesempatan itu susah. Memang kesempatannya ini, Pak, buat kita mau sebagai suatu ujian gitu, sebagai suatu ujian nih. COVID-19 ini saya sudah 3 tahun, Pak. 3 bulan diem aja di rumah, paling usaha. Jadi kadang-kadang apapun yang segala sesuatu yang menurut dia bagus, itu menurut saya tuh mungkin jadi ya kayak tadi, Pak. Jadi bukan kesempatan gitu. Tapi memang ini suatu cambuk bahwa ini adalah buat kita adalah suatu kesempatan yang baik untuk merefleksi. Jadi saya sangat mensupport nih ajakan Pak Arlianus yang begini nih pada saat-saat kita, terutama yang sudah kayak saya ini sudah apa, Pak? Sudah flatline, sudah jadi cari great marriage-nya yang sangat susah. Mungkin itu. Baik Pak Hadi. Ya, jadi yang pertama soal memang dalam sebuah buku dicatat bahwa orang yang pernikahannya 0 sampai 4 tahun, ya, kemungkinan besar akan punya ritme relasi yang dramatik. Tetapi itu tidak berarti bahwa orang yang sudah lebih dari 4 tahun atau yang udah berusia pernikahan 50 tahun tidak akan berada dalam ritme dramatik. Mengapa begitu? Karena ini soal bagaimana mereka menciptakan, mengupayakan kebahagiaan dalam hidup perkawinan. Kan yang dramatik tadi itu kan, ia merindukan kebahagiaan, mereka merindukan. Tetapi kebahagiaan itu mereka tempatkan pada event, pada momen tertentu.
Kalau mereka liburan gila-gilaan. Kita bisa ngiri, seluruh dunia ngiri kalau mereka liburan. Kalau mereka ada di restoran, kayak restoran itu milik mereka berdua. Sangat mesra. Tetapi itu pada event tertentu. Setelah pulang dari liburan, pulang dari makan, pulang dari nonton, kembali mereka, seluruh perhatian mereka, atau sebagian besar, hampir seluruh perhatian mereka disita oleh rutin bekerja, atau kalau ada masih punya anak kecil, persoalan anak-anak, belajar anak-anak. Mereka abai pada pasangan. Ya, itu yang tadi berbeda dengan yang the great marriage kan. Ya, kalau yang great itu adalah mereka berusaha mengalami kebahagiaan pada momen tertentu. Ada momen, ya. Ini kita punya, kalau lihat foto-fotonya ini Pak Sutri Cindar sama Linco, ini kan foto-fotonya luar biasa itu di mana-mana itu. Ya, ya. Tetapi kita lihat dua orang ini kalau sehari-hari ya juga sama juga seperti itu. Bukan kalau pergi liburan gila-gilaan, pulang Ibu Lince kemana, Pak Cindar kemana, pulang di rumah capek tidur, nggak ada komunikasi, enggak. Ya, jadi orang yang berusia kapan bisa mengalami yang dramatik kalau ia mengupayakan kebahagiaannya itu seperti proyek. Setelah cuti kita punya proyek liburan dan habis-habisan energi semua untuk itu. Udah itu ya sudah, kan udah liburan kemarin. Nanti tunggu lagi 6 bulan lagi. Sekarang waktunya kerja. Cari uang yang banyak. Ketika liburan, ketika di restoran, telepon siapapun gak digubris. Ekstrim. Ya, nah, yang kedua Pak Hadi, bagaimana, apakah situasi di COVID ini apakah bisa membuat kita mengalami tidak akan terpuruk ke flatline? Mestinya ini kan situasi yang abnormal atau luar biasa lah. Maka nggak bisa direspons dengan biasa. Tetapi kita bisa memanfaatkan kesempatan ini sebenarnya. Ya, misalnya kami berdua nih, ketika ada kesempatan saya nggak selalu ke kantor. Ya, saya cukup sering ke kantor kalau ada syuting. Tapi ketika tidak ke kantor atau ke kantornya siang, kami punya kesempatan jalan bersama. Punya kesempatan yang lebih banyak untuk nonton film di televisi begitu. Ya, sambil nggak apalah, macam-macam, sambil apa aja. Ya. Jadi kita bisa yang kita kerjakan kalau kita pergi libur, sebenarnya seperti itu juga yang kita kerjakan di rumah. Kadang-kadang bisa, ya kalau paling tidak dia masak, ya saya ada di situ, saya usahakan kalau pagi-pagi sarapan misalnya, saya usahakan ada di situ. Paling nggak nanya mau masak apa, walaupun pertanyaannya mungkin menyebalkan begitu, tapi menyebalkan yang menyenangkan, karena saya ada di situ. Ya, kalau saya sempat ya saya ikutan begitu. Di masa COVID ini, saya punya kesempatan untuk bareng nyuci piring nih sekarang. Udah lama saya nggak nyuci piring. Cuci piring berdua ya? Ya, kita cuci piring berdua. Ya, kalau saya yang nyabunin, dia yang bilas, dia yang nyabunin, saya yang bilas. Jadi itu yang kita dambakan, kegembiraan, saling memperhatikan, memberi hadiah pada event-event khusus itu kita terjemahkan dalam yang sehari-hari, merubah kronos menjadi kairos, sehingga waktu itu tidak hanya sekedar deretan detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, tapi ia menjadi kesempatan untuk mengatakan, hai, saya ada di sini, I love you, aku ada di sini, ya. Nah, tapi itu kan harus usaha saling, tidak bisa hanya satu orang. Ya, itu respon saya. Mau tambahkan? Jadi mungkin kegiatan harian, kegiatan sehari-hari itu menjadi kesempatan untuk menunjukkan 3 aspek cinta yang menurut Steinberg tadi, yaitu menunjukkan kita komitmen kita, dan kita mengusahakan passion kita kepada pasangan. Ini yang seringkali kalau udah pernikahan udah lanjut lama itu ini kita abai, merasa ya udahlah kita memang udah seperti begini gitu. Nah, itu yang pada passion itu bisa kita dan harus kita usahakan terus menerus, karena kalau enggak itu akan turun dan akhirnya enggak ada.
Passion dan komitmen, passion dan intimacy. Ketiga poin penting ini yang justru kita wujudkan tidak hanya dalam liburan, tetapi justru di dalam kegiatan sehari-hari. Oke. Ya, gitu Pak Adi. Mudah-mudahan gimana? Mau bertanya lagi, Pak. Pak, silakan Pak Yos. Jadi kalau ritme itu kan sudah dibuat sedemikian rupa berdasarkan penelitian, sehingga indeksnya sudah tertentu, terus waktunya sudah tertentu. Jadi kalau pemahaman saya yang orang sederhana, jadi kalau sudah dramatik, automatically dramatik. Kalau flat ya cenderung flat terus, dan great marriage ya great marriage given. Jadi kalau misalnya kita bicara tentang mobil ada bensin, ada diesel. Sekali bensin ya bensin terus BBM-nya, tapi kalau diesel ya solar terus, nggak mungkin pindah. Tapi tadi yang menarik kan waktu Pak Hadi mengatakan waktu pernikahan pertama, waktu tahun-tahun pertama dramatik. Kok sekarang bisa rubah jalur menjadi flat? Itu yang saya masih belum paham, Pak. Jadi kalau di mekanik itu dari bensin ya bensin terus, nggak mungkin dari bensin terus BBM-nya jadi solar. Jadi yang Pak Hadi sampaikan itu kenyataannya, tapi kok nggak sesuai dengan ritme. Itu aja, Pak. Ya, baik, terima kasih Pak. Jadi sebenarnya dalam ini penelitian juga ya. Jadi kita ini tidak, bukan penelitian kita tentu saja, itu ada orang ahlinya ya yang melakukan penelitian ya mengenai ritme relasi ini. Ya, jadi kita manusia itu bukan mesin. Sangat berbeda. Jangankan manusia, hewan kalau diberi rangsangan tertentu pada periode tertentu bisa berubah. Ia disiksa, dia akan nurut. Ya, jadi kita bukan mesin. Jadi nggak mungkin selamanya solar. Makanya kuncinya adalah pada habits of marriage. Apa yang kita kerjakan. Jadi orang yang pada awalnya dramatik, ketika mereka tidak menyadari bahwa ya kita ini mengayun terlalu jauh. Kadang-kadang di puncak kebahagiaan yang luar biasa, kadang-kadang kekecewaan, luka yang ada, luka yang dalam. Kalau orang nggak aware terhadap itu yang dramatik kan. Ia berada di atas lalu turun sejauh. Kuangkat tahu setinggi langit lalu kejatuhkan ke bumi, bukan ke bumi lagi, ke dasar bumi. Kalau minjam lagunya anak-anak muda begitu. Ya. Jadi justru bisa ritme itu bisa berubah. Jantung kita ritmenya bisa berubah. Itu ritme jantung. Ya. Jantung bisa. Ya. Tergantung kalau kita lagi olahraga, ritmenya berubah kalau kita lagi tidur. Ya. Jadi ini bukan mesin. Nah, karena sekali lagi sangat mungkin kita ini bisa saja pada periode tertentu sebenarnya kita mengalami yang disebut flatline, ya bisa. Tetapi kita tetap bisa great marriage ketika kita menyadari bahwa saya lagi turun nih, kita ini lagi ada problem, kita lagi dingin ini karena kesibukan kita lagi dingin. Orang yang sadar itu akan berupaya kembalikan ia akan kembali melakukan upaya, bukan upaya yang ekstrim. Ayo kita honeymoon, boleh juga. Tapi kalau hanya itu, api menyala, padam lagi. Tapi api itu dipelihara secara konstan, ya, relatif konstan dalam keseharian. Jadi bisa berubah. Ya, ini bukan mesin. Jadi tergantung pada habits of marriage. Memang nanti kita akan isi percakapan by Jim kita sebenarnya itulah habits of marriage itu. Apa yang kita kerjakan dalam keseharian melayani, mengampuni. Nanti kita akan pelan-pelan berbicara mengenai itu. Tapi sekali lagi, dengan mengerjakan habits of melakukan apa yang semestinya dikerjakan, mengekspresikan kepedulian, perhatian, cinta pada keseharian, itulah yang membuat pasangan suami istri mengalami kepuasan. Kalau diukur tingkat kepuasan paling tinggi, ya, ketika kita bisa mengekspresikan perhatian, cinta kita itu secara konsisten dalam keseharian, bukan sekali-sekali pada event-event ulang tahun hadiahnya
wah luar biasa. Udah itu selesai. Nggak pernah kasih ke apa-apa lagi sudah itu. Tunggu nanti kalau ulang tahun lagi. Itu yang dramatik. Jadi kita berupaya mengerjakan yang sehari-hari. Begitu Pak Yos. Mau bertanya lagi boleh Pak? Sebentar, ada yang lain kah? Kalau nggak ada yang lain, Pak Yos nggak apa-apa. Ada, Pak. Ya, Pak Lambert silakan. Sebentar ya Pak, nanti kita kembali ke Pak Yos nanti. Pak, ini kalau kita lihat tiga ritme ini, boleh nggak kita membuat kesimpulan bahwa di antara ketiga ini, kenapa Great Merit itu lebih bagus? Karena dia bisa mengendalikan naik zona ke puncak kebahagiaan itu tidak terlalu tinggi, dan juga dia turun ke wilayah dramatik itu tidak terlalu rendah. Istilahnya dia bisa mengendalikan, sehingga dia main di zona yang aman, yaitu zona kepuasan itu. Dia naik juga nggak terlalu tinggi, turun juga nggak terlalu rendah, sehingga dia bisa masuk, kebanyakan dia di wilayah zona kepuasan itu, Pak. Ya. Jadi sebenarnya dasar utamanya adalah pada kesadaran. Itu sebenarnya pertanyaan utama, pertanyaan kami kepada teman-teman dan kepada diri kami juga. Kesadaran kita ini, ritme relasi kita itu seperti apa? Orang yang sadar dia sedang berada di zona yang mana, puncak bahagia kah, zona kekecewaan kah, zona kepuasan kah, dalam rentang waktu tertentu. Kami bilang tadi kan, kalau penelitian mengatakan kan sesuatu jadi habit kalau 66 hari. Artinya kalau udah 60 hari kita udah di flat line, hati-hati, sukar naik ke great marriage. Bukan berarti nggak bisa. Ya. Bukan berarti nggak bisa. Ya. Jadi dalam rentang waktu sebulan, sebaiknya kurang dari sebulan, ya. Kalau kita sudah ada di ritme flat line pada waktu 1 minggu dan kita tidak sadar, itu problem. Jadi kesadaran. Oleh kesadaran kita berupaya. Ya. Apapun yang ekstrim itu tidak oke. Ya, itu akan membuat jantung kita cepat rusak kalau ritme jantung kita itu terlalu naik lalu tiba-tiba detaknya lemah. Dan melelahkan ya. Itu akan melelahkan. Jadi orang yang mengupayakan kebahagiaan pada event itu lelah. Capek. Tapi kok udah itu kembali kok dingin lagi. Ya, jadi tentu dengan kesadaran yang dimiliki berada di mana, ia akan melakukan sesuatu, ya, dan ia tidak habis-habisan supaya berada di puncak. Berlebihan. Secara berlebihan. Artinya kalau berada di puncak itu buah dari, kan kami katakan tadi, itu merayakan yang sehari-hari. Tentu ketika liburan, ritmenya akan naik gitu. Ya. Tapi tidak akan turun sampai ke lembah tiba-tiba. Tentu ia akan berangsur, ia berada secara stabil kurang lebih dalam zona kepuasan. Begitu Pak Lambert. Berarti kesimpulannya bahwa pengendalian itu ya Pak? Penguasaan diri ya, yang bertolak dari kesadaran. Saya berada di mana? Maka pemeriksaan diri kan, liburan kan sebenarnya begitu. Liburan kan bukan sekedar hahaha sebenarnya. Liburan adalah retreat. Oke. Ada lagi yang lain? Atau mau tambahkan? Cukup. Kalau nggak ada yang lain, kembali ke Pak Yos. Atau sebelum pertanyaan, ada yang mau beri masukan kah? Memberi ide? Paniti? Paniti belum di ini Pak, di unmute Pak. Halo. Ya, Paniti silakan. Selamat malam Pak. Selamat malam Pak Niti. Ya, ini saya mau sedikit sharing Pak. Jadi dengan adanya COVID ini, kita ini sudah berlibur 3 bulan di rumah. Bagus Pak kalau liburan begitu. Ya, liburan gratis Pak.
Saya sedikit belajar dalam liburan ini. Kebetulan kami coba mengisolasi diri, pembantu juga nggak ada, kami berdua. Dan kita semua tahu kalau pekerjaan rumah itu ternyata never ending. Tiap hari itu ada saja, dari mulai cuci piring, cuci baju, bersihin lantai, kemudian menjemur. Nah, dalam kesempatan ini saya coba belajar, ternyata ada hal-hal sebetulnya yang sederhana yang bisa menolong kita untuk menciptakan satu pernikahan yang lebih baik, yaitu dasarnya itu perhatian tuh hal-hal yang sederhana. Jadi misalnya istri saya sering memberi gelas saya itu diberi air minum, diberi air. Jadi dengan sederhana ini saya bisa merasakan bahwa dia itu perhatian dan dia itu sayang sama saya. Jadi hal yang kecil, kemudian saya juga ikut membantu membersihkan lantai atau mungkin mencuci, yaitu mungkin bagi dia juga sesuatu hal yang semacam apresiasi atau rasa sayang saya kepada dia. Jadi itu bisa membentuk relasi kita lebih baik. Nah, walaupun di dalam hal-hal yang kecil bisa aja timbul satu masalah. Satu contoh, istri saya ini orangnya termasuk perfeksionis, jadi saya nyuci piring, itu piring kan nggak terlalu lebar itu penampangnya, saya pakai tangan itu, saya kepal begitu. Istri saya komplain, lu cuci piring kok model begitu, ya tangannya dibuka lah. Terus kemudian kan saya akhirnya berargumentasi, debat, akhirnya bisa ribut tuh. Ya, tapi bersyukur karena di dalam pernikahan itu selain komitmen tadi ada compassion, ada intimasi. Kita ini sebagai orang Kristen kita diajari kasih, ya kita belajar untuk mengampuni. Ya, besoknya udah baik lagi. Rambut saya panjang, ya cukur. Itu satu hal yang kecil tapi membuat merasa disayang, merasa diperhatikan. Itu aja Pak sharing saya, terima kasih. Baik, sebentar nanti saya akan meminta Ibu Ros untuk bukan menanggapi, tapi respons dari pengalaman liburan panjang ini, Bu. Ya, liburan panjang. Tapi setelah pesan-pesan berikut ini. YKB GKI Media membutuhkan dukungan doa kita, membutuhkan keterlibatan kita, membutuhkan dukungan dana dari kita semua. Terima kasih masih tetap bersama kami dalam acara Pernikahan Bahagia, dan dalam episode perdana ini kita bersama-sama dengan teman-teman pasutri kita dari komunitas BYGM Build Your Great Marriage Jakarta. Kita akan lanjutkan tadi, Pak Niti baru saja sharing bagaimana memanfaatkan liburan panjang COVID-19 ini, ya dalam tanda kutip, dengan justru belajar merasakan ya dan memberi cinta kepada pasangan. Ibu Ros, ada mau sharing sesuatu, Bu? Saya terpaksa liburan dengan adanya COVID ini selama 3 bulan full di rumah.
tidak pernah keluar, tidak pernah belanja, tidak pernah ketemu orang. Hiburan saya hanya menyiram tanaman. Dan ini betul-betul membuat saya tidak nyaman. Tapi ya saya banyak berterima kasih sama Niti dengan banyak membantu pekerjaan yang terpaksa harus saya tangani sendiri, karena biasanya saya tidak pernah rutin di dapur, terus terang. Saya bukan orang yang suka memasak, saya bukan orang yang telaten di dapur. Mau nggak mau, untuk makan, saya harus masak. Itu buat ibu-ibu yang lain mungkin tidak ada masalah. Tapi buat saya itu suatu hal yang, aduh gimana gitu ya. Membuat beban yang cukup berat buat saya. Tapi kadang Niti setelah saya selesai masak, selesai makan, dia dengan membantu mencuci piring, itu sungguh membuat aku bahagia. Maksudnya bebanku sedikit terbantu. Banyak terbantu, ya betul. Karena itu bukan hal yang menyenangkan, bukan hobiku, terus terang. Baru kali ini kami benar-benar selama 3 bulan hanya berdua di dalam rumah. Tidak ada orang lain. Dan mau nggak mau kita harus melakukan semua kegiatan di rumah ini berdua. Dari hal yang besar sampai hal yang kecil, pokoknya semua persoalan rumah. Tapi sampai sekarang kita nggak ada masalah, berarti kita happy-happy aja. Good. Itu sih saya, Pak Arli. Baik, terima kasih. Jadi sebenarnya sekali lagi, justru ya ketika tentu ada hal-hal yang tak menyenangkan ya, berada di rumah karena kita taat pada PSBB ya. Tetapi kan sebenarnya justru ada pengalaman-pengalaman baru sebenarnya yang kita alami, yang mungkin kita lakukan juga selama, tapi tidak seintens yang kita lakukan sekarang ini. Itu bisa membawa beban, tapi ada hal-hal yang membuat kita merasa bahagia. Nah, sebenarnya tadi kalau kita bicara mengenai habits of marriage, itu yang menentukan yang dilakukan sehari-hari tadi itu, bagaimana kita saling berbagi. Tadi kan Bu Ros dari kecil menjadi besar berkurang bebannya begitu ya. Dari kecil menjadi berkurang besar bebannya, pekerjaannya. Bagaimana saling berbagi kegembiraan, berbagi juga beban pekerjaan, dan itulah yang dapat menjaga kita tetap bisa berada pada zona kepuasan, sehingga ritmik relasi kita itu relatif tetap berada di dalam great marriage. Oke, terima kasih Pak Niti, Bu Ros. Ada lagi yang lain yang mau sharing, mau respons? Ya, kita masih punya satu Pak Yos yang nanti akan masih menyampaikan sesuatu. Pak Dilo, Bu Tina, tentang topik kita ini. Kalau kita sih di masa COVID ini ya kita sepakat gitu bahwa kan kalau COVID ini identik dengan segala yang tidak enak, tidak nyaman. Cuman saya bilang sama Pak Dilo, harus ada yang positif. Nah, kita carilah yang positifnya apa. Jadi kita lebih punya banyak waktu, terus kalau mengerjakan sesuatu bisa lebih intens, kemudian juga bisa menjelajah di YouTube, mau dengerin khotbah siapa bisa. Terus juga kami pikir mestinya ada sesuatu yang, karena saya percaya perkawinan yang lebih yang menyenangkan itu adalah kalau masing-masing pasangan juga senang.
hatinya. Nah, kalau senang hatinya kan nggak selalu tergantung kepada pasangan. Kita sendiri yang mesti cari sesuatu yang membuat kita senang. Jadi saya percaya kepada siapa sih kita ini sebenarnya. Nah, terus ya saya banyak belajar aja cari renungan-renungan tentang hal tersebut. Kemudian jadi ya sepanjang COVID ini kebetulan kami masih di zona yang cukup nyaman lah katakan. Tapi yang saya pengen komentari adalah tadi yang Pak Hadi ngomong. Saya sangat setuju bahwa mungkin setuju karena terjadi dalam diri kami, Pak Dilo sama saya. Jadi dengan umur yang masih muda dan perkawinan yang masih muda, kami sih mengalami dramatik ya Pak? Dramatik. Ya, kami mengalami sekali masa yang dramatik, turun naik kayak yoyo gitu. Kemudian sesudah bertahun-tahun karena rutin tiap hari bekerja dan rutin aja pekerjaan sehari-hari. Jadi kami pernah juga di zona flatline. Kemudian Tuhan kasihan sama kami. Jadi kami menyadari bahwa kami sudah di episode terakhir. Jadi ya kalau udah di episode terakhir, ya kita coba aja untuk membuat yang sebaik mungkin, tidak memasalahkan yang kecil-kecil yang harusnya sudah lewat. Itu kalau dari saya. Ini Pak Dilo kali. Pak Dilo gimana Pak Dilo? Kalau saya sih mengenai perjalanan perkawinan, saya umpamakan sebagai ombak. Mula-mula ya seperti ombak yang di Pelabuhan Ratu tuh. Lama-lama ombaknya udah seperti di Pantai Kuta. Sekarang mungkin ombaknya masih di Ancol. Gitulah kira-kira Pak. Baik Pak. Jadi tadi dari sharing Pak Dilo Butina itu gini. COVID-19 kita berada di rumah ini potensial membuat kita berada pada ritme flatline sebenarnya. Ya, potensial. Tapi justru karena kita tahu itu potensial membuat kita mengalami ritme flatline, ya, karena berbagai macam ketidaksenangan, kekecewaan, maka kita berusaha mencari sesuatu yang lain agar kita tetap dapat menemukan cinta Tuhan, menemukan cinta kita juga bersama, ya, saling memahami. Tadi kata Ibu Tina, kalau tadi Pak Niti Bros saling menolong begitu, ya. Dengan itu sebenarnya kita mengangkat atau mempertahankan ritme kita itu tetap di great marriage. Kita sadar sekali lagi, COVID-19 ini, ya kan, kalau ada penelitian di mana di Inggris kalau saya tidak salah, kan ini COVID ini membuat KDRT meningkat, perceraian meningkat. Ya, karena 3 bulan lu lagi, berdua lagi kayak Pak Niti sama Bu Rosba dan Pak Dilo Butina. Kalau kami masih berlima kan, ini beberapa udah ada yang berdua nih. Ya, ini tuh yang suka nangis itu kalau ingat yang di Amerika juga. Ya. Yang di Jepang. Di Amerika sekarang kan. Jadi artinya kesadaran bahwa situasi tertentu seperti COVID ini membuat kita bisa masuk ke ritme flatline, membuat kita tadi berusaha mengerjakan yang tadi di-sharingkan oleh Pak Niti Butina dan Pak Dilo, Niti Butina ketuker Pak Niti Buros dan Pak Dilo Ibu Tina, ya. Jadi kita nih belajar ini, Michelle Maria, kita belajar dari para sesepuh ini, ya. Belajar dari para sesepuh yang bagaimana mereka memaintain perjalanan karir pernikahan sehingga bisa berada terus di zona ritme great marriage, walaupun kayak seperti tadi Ibu Tina bilang, ya pernah dramatik, ya kayak bilang yoyo tadi kan, ya pernah juga flat, tetapi kan kembali ke tengah begitu. Baik, sebelum yang lain Pak Yos dulu, apa tadi Pak, silakan Pak.
Pak, saya masih tertarik dengan ritme relasi. Ya. Jadi ritme relasi itu saya kalau kaitkan dengan peristiwanya Pak Hadi, Bu Tina, itu kok nggak seperti itu. Artinya kalau kita ngikutin ritme relasi seperti itu, kan ada tahun-tahun yang membahagiakan, ada tahun-tahun yang puncak bahagia, ada tahun-tahun yang zona puas, dan ada zona-zona yang kecewa. Kalau begitu kan, kalau given, berarti ya kita tinggal tunggu waktu aja, nanti kapan naik, kapan turun. Tapi kan kenyataannya seperti yang Bu Tina sampaikan dengan Pak Dilo, Pak Hadi, itu kan nggak seperti itu. Jadi saya masih belum ngeh dengan ritme relasi. Itu aja, Pak. Baik, jadi justru kan yang bilang given tadi kan Pak Yos. Karena tadi mesin itu, kalau diesel ya diesel, nggak bisa dikasih bensin, harus solar. Itu yang bukan given. Itu usaha kita di dalam rentang waktu. Jadi kan rentang waktu dengan rasa bahagia yang dialami. Ya, jadi sebenarnya kalau kita ritme relasi itu bagi setiap pasangan walaupun di zona bahagia tidak selalu sama. Ya, tergantung misalnya kebahagiaannya berada pada sampai titik berapa. Ya. Tetapi kalau orang berada pada titik puncak bahagia dalam rentang waktu yang pendek, liburan seminggu, and then langsung terjun sesudah itu ke bawah, itulah yang disebut ritme dramatik. Terjun ke bawah lama lagi di jalur kekecewaan, baru naik lagi karena mau liburan lagi. Itu yang dramatik. Orang yang berusaha ya mengalami juga puncak kebahagiaan, tetapi ia tidak langsung turun dalam keseharian, itu mereka rawat betul. Apinya tidak seterang ketika sedang liburan. Liburan kan kita tidak mengerjakan pekerjaan kita yang rutin yang banyak, ya. Tetapi apinya tidak padam, tidak mengecil langsung secara drastis, tetap terpelihara api walaupun apinya tidak sebesar ketika kita sedang berada pada momen atau event atau peristiwa pengalaman tertentu. Itu yang tadi Bu Tina mengatakan, yoyo itu kan begitu Pak. Yoyo itu kan nggak begini, naik. Kan tadi Ibu Tina pakai yoyo. Lalu ada yang flat. Itulah ritme. Sekali lagi, ini bukan teorinya Arlianus Meister sih. Kita nggak boleh mengklaim. Ini kita belajar dari ahlinya, ya. Bukunya itu kalau diterjemahkan berjudul Ketika Perceraian Bukan Pilihan. Ya. Ya. Jadi ketika perceraian bukan pilihan, belum diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia bukunya, ya. Jadi ya kita tidak memakai, karena sekali lagi kita tidak pernah memakai sumber secara melek-melek. Kita adjust dengan situasi kita dan pandangan-pandangan teologis. Kalau nggak cocok dengan pandangan teologis kita ini tidak. Tapi based on penelitian yang dilakukan dalam buku kurang lebih judulnya kalau diterjemahkan Ketika Perceraian Bukan Pilihan. Ya, jadi ada namanya ritme relasi. Ya, dan itu tadi justru dibuktikan oleh pengalaman Pak Dilo Bu Tina. Ya, bahwa ada yang yoyo, ada yang flatline, tapi puji Tuhan karena dicintai oleh Tuhan dan karena mereka mencintai Tuhan. Itu kan komitmen ya. Ingat waktu kita Beijing meeting di Bogor itu kan, ya. Jadi komitmen itu bukan hanya komitmen antar berdua pasangan, tapi komitmen dengan yang di atas, dengan Tuhan. Begitu Pak Yos. Oke, ada lagi? Michelle, pasutri paling muda di ruangan ini. Pak Gondo. Saya mau nanya Pak. Oke, Yuli. Ini masih mengenai soal ritme dari great marriage. Bagaimana kalau masing-masing dari kita mempunyai pemandangan ya, memandang pernikahan itu secara berbeda Pak. Contohnya mungkin yang suami
kalau tadi Bapak kasih contoh itu liburan, suami dalam ritme dramatik dan yang istri dalam ritme flatline. Apakah itu normal, Pak? Oke. Itu saja? Iya. Jadi kan kita bicara mengenai ritme relasi. Jadi tidak mungkin satu orang. Ini perjumpaan bersama, bagaimana ritme relasi, bagaimana kita saling memperlakukan. Bagaimana kita saling memandang pengalaman-pengalaman tertentu. Tadi yang Yuli katakan kan memiliki persepsi yang berbeda tentang sesuatu. Misalnya kalau liburan, yang satu pengen liburan, yang lain nggak pengen liburan. Ya, yang satu pengen makan di restoran, yang lain bilang ngapain itu nggak bisa ngabisin duit. Gue juga bisa masak di rumah lebih enak. Oke, itu kan perbedaan persepsi tentang sesuatu. Tapi itu belum ngomong ritme relasi. Justru bagaimana merespons perbedaan itu dengan habits of marriage. Apa itu? Nah, kita bicara nanti seterusnya ini. Ya, kita udah bicara sebenarnya pada Baiji meeting sebelumnya itu. Melayani kebutuhan pasangan. Kalau kebutuhan pasangan adalah berlibur, meskipun kita sebenarnya ingin menghemat anggaran, ya kita tentu melayani kebutuhan tentu dengan tidak menghabiskan seluruh anggaran. Misalnya seperti itu. Ya, jadi bagaimana kita justru nilai-nilai habits of marriage itu yang kita pegang di dalam entah dengan apa segitiga cinta Steinberg, entah dengan buku Baiji kita, ya, bagaimana itu diejawantakan dalam keseharian itu yang membentuk sehingga perbedaan-perbedaan pandangan tentang sesuatu itu tadi bisa direspons dengan saling mencintai. Begitu. Itu bukan ritme. Justru bagaimana menghandle itu, bagaimana merespons itu, melahirkan ritme relasi kita. Ada tambahan? Ya, cukup. Ya. Ada lagi? Tadi misal mau ngomong ya tadi ya? Ayo, Sel. Pak, apa namanya? Selamat, Bu Yanti. Ya, baik. Siapa lagi, Pak Niko? Pak, mungkin mau nambahin dikit, Pak, ya. Bukan nambahin ya, kalau menurut saya. Apa yang Pak berikan tadi memang pada dasarnya itu yang terbaik. Yang di Baiji. Jadi dia nggak terlalu rendah, dia nggak terlalu tinggi. Itu idealnya. Tapi dalam kehidupan, untuk mencapai suatu yang ideal itu mungkin sulit. Cuman dalam hal ini saya percaya kita semua masih ada di sini, bahwa itu adalah penyertaan daripada Roh Kudus. Mohon maaf, saya bukan identik ini, karena setiap manusia pasti akan ngalamin yang namanya naik, turun, suatu ketika dia gembira, suatu ketika dia merasakan di bawah. Menurut saya itu hal wajar. Tapi kesemuanya kita disatukan dalam satu hal Baiji ini adalah Roh Kudus masih bekerja di antara kita. Suatu ketika dia akan mengingatkan dalam hati kecil kita bahwa yang begini nggak benar loh. Yang begitu, itu boleh. Saya percaya itu, Pak. Jadi, mungkin saya hanya menambahkan aja, bagaimana kita sekarang dalam satu bentuk komunitas ini, kita saling menguatkan tentunya dengan menyertakan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Sedikit yang saya kaitkan untuk kaitan dengan Baiji, saya ingat banget yang Pak bilang bahwa kebahagiaanku penting, kebahagiaan pasanganku lebih penting. Kalau menurut hemat saya dan dalam pengalaman saya, kepentingan di antara kita belum tentu, alangkah baiknya memang kalau keduanya bisa bareng. Bareng dalam arti kata ini bukan kita pisah, tidak. Tetapi misalkan
masing-masing orang secara ego pasti punya, kemudian kita juga punya kepentingan, kita punya yang namanya kita tidak suka melakukan A atau melakukan B. Mungkin menurut saya lebih baik kalau kita ambil dalam posisi diam, membiarkan pasangan kita untuk, ini sekedar example aja Pak, membiarkan pasangan kita untuk melakukan dengan sesuai dengan kesukaannya. Tapi nomor satu, jadi poin pertama, saya percaya by gym adalah yang terbaik, nggak terlalu tinggi, nggak terlalu bawah, ambil sedang-sedang. Itu sulit, saya jawab iya. Kedua, saya tekankan di sini kita masih bisa berkumpul dan masih bisa kumpul semua, itu pasti atas penyertaan Roh Kudus. Saya yakin semua akan ngalamin naik turun, yang flat pun sudah pernah ngalamin. Baik. 3, yang terakhir Pak, mungkin ini sekedar masukan, kebahagiaan pasangan penting, belum tentu bahwa kita harus ngikutin pasangan kita. Kalau kita merasa pasangan kita suka kesana kesini, mau belanja, kita nggak suka, mendingan kita ngopi, duduk diam, itu yang terbaik. Baik. Ya, itu aja Pak. Kelihatannya kita udah lama ngopi bareng ini, 3 bulan lebih ini ya. Baik, jadi tadi kan sekali lagi Pak Slamet bilang tentang Roh Kudus, itu kan bagian dari segitiga cinta Steinberg, komitmen, kepercayaan kita ya kepada Tuhan. Ya, itu Ibu Yanti mau bicara? Dia nggak punya Roh Kudus dia. Dewi. Baik. Masih ada yang lain? Pak Gondol, Bu Lydia, Pak Niko, Bu Mimi, Pak Cindar, Bu Lince. Apa sudah waktu tidur? Saya. Bu Grace, silakan. Siapa nih? Pak Cindar, silakan Pak Cindar. Pak Cindar. Pak Niko, bukan Pak Cindar, Pak. Saya setuju dengan Pak Slamet bahwa kebahagiaan pasangan lebih penting daripada kebahagiaan kita. Tentu memang pasangan itu menyenangi kebahagiaan kita, contohnya goes kan. Balik lagi. Ya, selama COVID ini saya nggak bisa goes karena visa nggak keluar, izin nggak keluar, jadi saya nggak goes. Saya coba cari alternatif lain untuk mengisi waktu. Akhirnya saya nonton film drama. Drama Korea. Film drama itu ada beberapa hal yang bagus sehingga saya bisa terapkan dengan pasangan saya. Dan Mimi juga senang dengan keberadaan saya di rumah karena saya nggak pergi goes. Nonton berdua toh? Saya nonton sendiri Pak, tapi Mimi kan sibuk dengan memasak dia sekarang jadi hobi bikin roti segala macam. Jadi selama konflik ini kami fine saja. Oke. Baik. Saya kira itu aja yang dari saya. Baik, terima kasih. Tadi Pak Cindar angkat tangan. Iya Pak. Ya. Ya kalau ada bilang selama COVID ini terkurung di rumah nggak bisa kemana-mana, kami serasa tiap hari jalan-jalan ke Korea nih Pak. Ya jalan-jalan secara virtual lewat drama Korea. Jadi kami selalu meluangkan waktu nonton bersama. Hari-hari di rumah itu kegiatan kami yang mungkin waktu kami lebih banyak
nobar gitu. Kembali ke 3 contoh jalan-jalan tadi yang Pak Arlian uraikan, sepertinya kami terjebak loh Pak di dalam 3 ritme itu. Kadang-kadang bisa dramatis, bisa di flat. Saya nggak tahu, mungkin apa karena kami terlalu banyak waktu selalu bersama untuk pergi kemana, jadi sepertinya mungkin udah kurang sensitif lagi nih Pak. Kami ada di mana nih sebetulnya. Itu aja sih. Ya. Jadi mungkin gini ya, mungkin saya menjelaskan kembali soal ritme. Ritme relasi ini berkaitan dengan rentang waktu. Ya. Sekali-sekali berada, ya, rentang waktu. Jadi kalau kita lihat kan tadi apa namanya ini rasa bahagia itu yang vertikal atau kekecewaan di bawahnya. Sementara garis datarnya, garis apa X ya namanya itu. Ya, itu adalah waktu. Ya. Jadi tentu kita mengalami puncak-puncak kebahagiaan. Kadang-kadang kita kecewa. Ketika kita mengalami kebahagiaan, itu tidak berarti kita berada orang yang dramatik, enggak. Atau kalau kita berada di titik nadir, bukan berarti kita pada peristiwa tertentu, bukan berarti kita ini adalah orang yang punya flatline, belum tentu. Itu dilihat rentang waktunya. Kalau kita kehilangan orang yang kita cintai atau pasangan kita melukai kita, tentu kita berada pada titik nadir. Ya, relasi kita punya ritme flatline ketika berada pada titik nadir itu berkelanjutan dan tidak ada usaha yang serius untuk berada kembali ke zona kepuasan. Sama kebahagiaan juga, nggak ada orang yang tiap hari berada pada puncak bahagia. Tidak mungkin. Tapi berada puncak bahagia itu kalau dengan berada pada puncak bahagia kita mengabaikan semua yang lain, mengabaikan anak-anak, mengabaikan misalnya ada orang tua kita yang sakit keras, kita perlu pulang, kita bilang, no, sekarang kami honeymoon. Itu yang disebut dramatik, melupakan semua yang lain demi mendapatkan kebahagiaan pada event atau momen tertentu dalam rentang waktu yang pendek. Ya. Tapi ketika kita pindahkan, kita mengalami kebahagiaan atau kekecewaan pada titik tertentu, lalu kita sadar, kita berusaha memelihara kebahagiaannya dan mengatasi kekecewaannya, sehingga kebahagiaan itu terus-menerus kita alami dalam perjalanan kita. Ya. Tadi kan kalau lihat ritme Gregory kan itu sebagian besar itu pada zona kepuasan dan puncak bahagia. Ia berada di atas titik 0. Ya, atau di sini di atas angka berapa nih? Ya, dia berada di atas. Tidak berada pada zona lama di zona kekecewaan atau terus-menerus karena nggak ada yang terus-menerus bahagia. Jadi kalau tadi Pak Cindar mengatakan kami terjebak, mungkin bukan terjebak, mengalami kegembiraan, lalu ketika pulang dari misalnya kegembiraan ketika event nonton drama Korea itu, kalau ambil contoh itu ya, lalu hilang setelah filmnya selesai, nah itu yang namanya dramatik. Tiba-tiba ngedumel lagi, nggak memperhatikan lagi. Lagi nonton pegangan tangan. Lagi nonton pegangan tangan, tapi kalau nyebrang jalan nggak dipegangin tangan. Jadi kebahagiaan yang dirasakan hanya pada momen tertentu, tak dipelihara untuk dijaga pada keseharian, itu yang namanya itu zona puncak, dan ia langsung turun dramatik namanya itu. Ya, jadi kalau bilang terjebak mungkin bukan terjebak. Berarti dia di sini. Ya. Turun. Ya, naik turun tetapi dia masih di zona bahagia kan sebenarnya. Kadang-kadang ada yang mengecewakan, tapi nggak berlama-lama dalam kekecewaan kan. Nah, ketika itu terjadi, di mana berlama kan penentunya adalah faktor waktu. Di mana kita lama berada. Tadi kami menjelaskan orang yang ritmenya great marriage kadang-kadang berada pada puncak bahagia, itu tadi penjelasannya.
Kadang-kadang memang masuk kepada zona kekecewaan, tapi sebagian besar kebersamaan mereka berada di zona kepuasan. Nah, itu yang kita mesti jaga. Ya. Cukup? Dan teman. Baik. Ibu Linca mau bicara? Mau jangan kami sih sangat bersyukur dengan adanya waktu yang COVID ini, kita bisa menggunakan waktu kita sama-sama ya, kayak seperti Cindar tadi bilang, nonton drama Korea. Ya, saya sih sebenarnya tadinya nggak hobi nonton, memang nggak hobi. Tapi karena pasangan saya hobi nonton, lama-lama saya ikutin dan saya juga bisa menikmati. Karena kadang-kadang juga ada adegan-adegan tertentu yang saya juga bisa nikmati berdua gitu. Jadi semakin tertarik untuk nonton. Karena itu menginspirasi. Betul. Yep. Ya, dan itu membuat bahagia toh berdua. Baik. Baik, terima kasih. Sebelum saya tutup, bisa melakukan hal-hal yang kadang-kadang yang kita lihat itu baik buat kita. Ya. Oke. Terima kasih Pak Cindra Bulince. Masih ada yang lain? Sebelum saya tutup acara kita ini, sudah tanpa sadar hampir 2 jam kita ngobrol ini. Ada lagi? Pak Gondo, Bu Grace yang belum bicara? Pak tadi Lambert masih mau tanya, masih mau ngomong Lambert? Sudah? Sudah, cukup. Oke. Pak Gondo, Bu Lydia? Bu Grace? Oke. Bu Grace mau mengatakan sesuatu? Baik. Kalau begitu kita akan segera mengakhiri percakapan atau pertemuan kita dalam acara Pernikahan Bahagia pada malam ini. Terima kasih kepada komunitas Bayi Jim yang telah berpartisipasi dalam acara Pernikahan Bahagia pada episode kali ini. Terima kasih juga kepada semua rekan pasutri yang bergabung melalui kanal YouTube YKBG KI TV. Mari terus kita melakukan habits of marriage dalam keseharian secara terus-menerus sehingga pernikahan bahagia menjadi milik kita selamanya. Sebelum berpisah, sebelum kita mengakhiri acara ini, mari kita berdoa. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur padamu atas kesempatan boleh berbincang pada kesempatan ini dengan komunitas Bayi Jim. Terima kasih atas sharing-sharing, pertanyaan-pertanyaan, opini, gagasan yang diberikan, refleksi dari pengalaman-pengalaman menjalani kehidupan sebagai pasangan suami istri selama COVID-19 melanda ini, berada di rumah dalam rentang waktu yang cukup lama, 3 bulan. Dan banyak pengalaman yang telah di-sharingkan, biar ini boleh menjadi berkat bagi semua yang mendengarkan, yang mengikuti program ini. Dan biarlah ini boleh semakin memperkaya kami, agar dapat terus-menerus waspada, melihat, dan belajar untuk memeriksa ritme relasi kami, supaya dengan demikian kami terus berupaya melakukan hal-hal yang diperlukan agar kami berada pada zona kepuasan pernikahan, zona kebahagiaan, dan ritme relasi kami menjadi ritme relasi great marriage, sehingga seluruh kebahagiaan yang Tuhan sediakan, kami percaya itu Tuhan sediakan bagi setiap kami pasangan suami istri, dapat kami alami dan kami rasakan dengan sepenuhnya. Berkati para pasutri yang mengalami pergumulan-pergumulan, yang mengalami keretakan hubungan, Engkau pulihkan mereka dengan kuasa-Mu ya Allah. Roh Kudus, Engkau menolong mereka untuk menemukan titik-titik temu, dialog bagi mungkin konflik yang terjadi. Berikan kerendahan hati untuk mau saling menerima, saling memaafkan, saling mengampuni, supaya dengan demikian mereka pun boleh mengalami kebahagiaan yang telah Tuhan sediakan bagi mereka. Berikan keberanian pada mereka untuk meminta pertolongan ketika mereka tak dapat menyelesaikan persoalan, pergumulan, apalagi konflik yang sedang mendera. Terima kasih ya Allah, terima kasih atas kesempatan bertemu
dalam acara pernikahan bahagia ini, dan biarlah namamu dimuliakan melalui yang kami kerjakan. Demi Kristus Yesus Tuhan kami, kepala keluarga kami, pengatur hidup kami, Tuhan kami, Juru Selamat kami. Amin. Terima kasih, salam bahagia dari kami. Sampai jumpa. Sama-sama. 2 minggu lagi. Sampai jumpa Rabu depan. Sampai jumpa Rabu depan dalam episode bersama dengan komunitas yang lain.